Oke, teman-teman, kita dari soal yang ini dulu ya. Tentukanlah nilai A yang memenuhi jika integral x min 2 dx batasnya dari 2 sampai A itu sama dengan 4,5. Silakan semuanya mencoba dulu di kertas masing-masing ya. Nanti saya akan meminta salah satu dari kalian untuk mengerjakan di depan. Oke? Berhubung kalian nggak boleh buka laptop, nggak boleh buka apapun, maka saya tulis rumusnya. Bentar. Rumusnya itu integral x pangkat n dx itu adalah x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c gitu ya. Ini kalau integral tak tentu. Tapi kalau integral tentu berarti nggak ada c-nya ya. Nah, kemudian integral di sini A batasnya A dan B dari f aksen x dx itu adalah fb dikurangi f. Nah, jadi f aksen itu adalah fungsi turunannya. Kalau diintegralkan dia menjadi fx gitu ya. Nah, karena batasnya dari A sampai B, maka yang batas atas dulu yang dimasukkan gitu ya. Jadi FB dikurangi FA gitu ya. Ini rumusnya. Silakan dipakai buat mengerjakan soalnya. Jadi langkah pertama integralkan fungsinya dulu. Setelah diintegralkan, baru batas atas disubstitusi dikurangi batas bawah disubstitusi gitu ya. Oke. Silakan dicoba dulu. Maaf, berantakan. Nggak apa-apa.
Jadi langkah pertamanya tadi untuk diintegralkan dulu, terus abis itu masukin batas A-nya, terus dikurang, terus dimasukin batas 2-nya. Abis itu tinggal selesaikan aja substitusinya, terus difaktorkan, terus dapat A sama dengan 5 dan A sama dengan min 1. Yang proses ini itu integral dari proses ini adalah integral dari sini ya. Ya. Batas integralnya itu masih kita masukkan di kurung siku di belakang gitu ya. Nah, kemudian kita substitusi dari yang A dulu ya. A dulu masuk di depan. Kemudian 2 masuk yang di belakang. 4,5 dijadikan pecahan murni ya. Ini kan pecahan campuran ya. 2 kali 4 tambah 1 jadi 9/2. Kemudian dikali 2, ini semua dikali 2. Kali 2 supaya nggak ada pecahan. Setelah itu baru difaktorkan ya. Ini difaktorkan. Ya udah, jadi nilainya ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oh, masih dicatat. Oke, silakan. Integral X pangkat 3 min 16X dx, batasnya dari 2 sampai A, nilainya harus sama dengan min 36. Maka nilai A-nya harus berapa gitu ya. Nah, ini mirip seperti yang tadi ya, teman-teman ya. Langkah pertama, integralkan dulu fungsinya. X min 2. Nah, kalau di soal yang D, itu X pangkat 3 min 16X, itu kalian integralkan dulu. Karena ini integral tentu itu apa? Artinya ada batas integralnya, maka kalian nggak usah pakai C, yang ini nggak usah C-nya ya. Nah, setelah itu baru batas yang atas itu disubstitusi dulu. Nah, ini yang batas atas dulu, yang kemudian dikurangi yang batas bawah. Kemudian sama dengannya itu tetap disertakan ya. Kemudian nanti pindah ruas, faktorkan. Silakan dicoba yang nomor berikutnya.
Oke, ya silakan dikerjakan. Gimana Bu? Aktornya? Saya tetap di situ. Gimana tuh? Kenapa? Awal-awal. Nah, berarti kalau yang semua oh, ngapain lu buat keluar?
Terus ini diakalin lagi ya? Jadi Faktorin dulu. Iya. Berarti ini A tambah 4, tambah 4, tambah 4 gitu. lagi. Abu, nggak bisa kancang gitu. Ini kan Ini belum selesai ya. Karena yang ditanya adalah nilai A-nya berapa gitu ya. Jadi selesainya di sini. Jadi nilai A-nya adalah kalau yang 4 ya 4 gitu ya. Jadi ada dua nilai. Kalau kalian saya 4 doang, belum selesai. Berarti masih kurang ya. Pokoknya gini, kalau A-nya dikuadratkan, artinya ada dua nilai A. Terus oke, nah cara mencari faktor. Kalau kalian mau memfaktorkan ini, Bu, kok di sini apakah kita ya kita faktorkan? Ya misal A pangkat 2 itu adalah Y, kita misalkan Y ya. Maka di sini menjadi Y kuadrat min 32Y plus 256 sama dengan 0. Kalau kita mau memfaktorkan bentuk angkanya besar sekali, Bu, gimana caranya? Kita buat pohon faktor ya. Kenapa? Hanya pangkat 4 kita misalin, makanya A kuadrat itu adalah Y. Oke. Nah, kita membuat kolom faktornya dari 256. 256 dibagi 8 berapa? Atau bagi 2 dulu deh. Bagi 2 dulu ya. Bagi 2, 1, 2, 8. Bagi 4, 2 dong. Kalau dibagi 4, 128 bagi 4, 32 ya. Nah, perhatikan teman-teman. Kita mau menjumlahkan angka-angka yang kita cari. Kita mau menjumlahkan angka-angka dari faktornya si 256 tadi. Jumlahnya harus dapat yang tengah ini 32. Perhatikan, 128 kalau ditambah 2 itu bukan 32 ya, berarti masih diterusin ya. 32 kalau ditambah sama 8 tidak 32 kan? Maka kita lanjutin lagi. Ini dibagi 2 lagi ya. 16. Nah sekarang ini sudah kurang dari 32 ya. 16 ditambah 16. Apakah 32? Ya. Nah, betul. Ya udah berarti ini kita faktorkan. Dia menjadi A kuadrat min di sini ya. Y min 16 sama Y min 16.
32, di sini plus, berarti pasti min dan min. Min dikali min itu pasti plus, gitu kan? Jelas ya? Nah, kemudian ini kita kembalikan lagi, tadi kan A kuadrat Y-nya, berarti A kuadrat min 16, A kuadrat min 16 sama dengan 0. Karena tujuannya adalah mencari nilai A, di sini masih A kuadrat, berarti faktorkan sekali lagi, gitu ya. Nah, tadi 16. 16 bagi 2. 8 bagi 2. 4. Perhatikan, supaya jumlahnya 0. Karena di sini di tengahnya nggak ada ya. Artinya 0A. Karena 0A berarti 4 dikurangi 4. Harus angka yang kembar 1 min 1 plus gitu, karena tengahnya 0. Maka dia menjadi A min 4 sama A plus 4 begitu. Yang ini juga A min 4 A plus 4. Apakah jelas? Ya. Jadi lebih mudah pakai faktornya, kemudian angka-angka itu kita ya. Ya, karena dia pakai 4 A-nya. Maka harus 2 kali proses. Apakah jelas? Oke. Nah, sekarang kita review lagi dari depan ya. Ya, biar nanti ulangannya dapat bagus. Jika diketahui integral fx, fx-nya nggak diketahui ya, tetapi dia diketahui nilai batasnya dari 5 sampai 1 itu nilainya adalah 3. Kemudian integral f, batasnya dari 5 sampai 7 itu nilainya adalah min 5. Maka tentukanlah fx batasnya dari 1 sampai 7. Nah, kira-kira kalau ada persoalan seperti ini, fungsinya nggak ada nih. Yuk, yang diketahui hanya batas integral, kemudian nilai-nilainya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ini soalnya yang tadi.
Kalau kalian ketemu soal seperti ini, fungsi fx-nya itu belum ada, nggak ada di soal kan? Maka kalian tinggal buat aja dan ulangan. Berarti urutan terbesar berapa minggu? Kemudian urutan berikutnya adalah 1, urutan terakhir adalah 7. Dari nilai ini kan kalau integral tentu itu luas daerah gitu ya teman-teman ya. Dari min 2 sampai 1 itu nilainya 3. Nah, masukkan aja angka 3. Kemudian dari min 2 sampai 7 itu nilainya adalah min 5. Nah, sekarang yang ditanya adalah dari 2 sampai 7 ini berapa nilainya? Nah, teman-teman kalau dari batas min 2 sampai 7 itu hasil penjumlahan dari 3 tambah yang tanda tanya ini. Nilainya harus min 5 gitu ya. 3 tambah berapa, nanti nilainya min 5. Nah, berarti ini adalah min 5, min 3. Jadinya min 8 ya. Nah, ini adalah nilai yang di sini. Oke? Jadi kalau ada yang fungsi fx-nya tidak ada, kalian nggak usah bingung. Duh, susah banget nih. Enggak, malah justru yang lebih mudah caranya. Oke, teman-teman paham? Nah, berarti ini ya. Saya kasih soal baru nih. Kan ulang tahun ya kapan lagi kan? Bentar, saya kasih soal yang mirip-mirip. Ini, takut. Dari integral dari 3 sampai 4 itu nilainya 3 dx. Kemudian oke, hitunglah integral fx, hitunglah integral dari 3 sampai 8. Nah, coba Bumi. Yuk. Ini pakai yang di tadi. Hebat deh. Nih, jadi integral dari min 2 sampai 1 itu nilainya 3. Kemudian dari min 2 itu nilainya min 5. Nah, sampai 7 itu berapa? Dari ya ini dari 3 sampai 4 itu 3 nilainya. Dari 4 sampai 8 itu 8. Berarti dari 3 sampai 8 berapa? Benar. Oh, benar. Belum annotate. Nah, terus nah, batas-batasnya kamu taruh dulu. Batas kecil berapa? Angka kecilnya berapa? Batas integral. Boleh dari kirinya. Di batas pas garis. Yang tengah 4, tulis. Terus yang batas kanan terbesar. Ya. Nah, dari 3 sampai 4 nilainya berapa?
nilainya. Sama dengan nilai. Dan SDS nilainya adalah ya itu berarti kalau jadi garis kecilnya itu dari di situ nilainya 3 4 sampai 8 nah itu adalah 8. Nah jadi berapa? Ini integral fx dari 3 sampai 8 jadinya siapa kan? Ini tanda-tandanya yang di sini. Iya. Yang 5 itu kan dari sini. Oh iya. Adalah teman-teman. Jadi kalau yang ditanyakan integral 3 sampai 8 fx dx gitu ya. Bumi duduk, silakan. Berarti dia adalah dari integral 34 fx dx ditambah integral dari 4 sampai 8 gitu ya, nyambung ya teman-teman ya. Jadi ini batasnya adalah dari 3 sampai 4, kemudian nyambung lagi ke sana, berarti ini 3 tambah 8, tambahin aja ya. Nah, begitu. Beda sama yang tadi dikurang ya, ini berarti ini kan nilainya 3 tuh, ya. Dan ini ditambah 8, ya udah 11. Nah, bedakan sama soal yang tadi. Kalau yang tadi itu 3. Kemudian yang diketahui berikutnya bukan dari 1 ke 7, tetapi dari 2 ke 7. Berarti dia lagi ke belakang gitu. Nah, maka di sini harus dikurang, gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya